hal-hal unik budaya di Jawa. Halo, jumpa lagi bersama saya di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Yeay. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, cetar membahana pokoknya. Karena ini edisi kali ini kayaknya edisinya edisi bahasa Jawa. Maka ya nanti mungkin kalau agak campur-campur bahasa Jawa ya harap maklum ya teman-teman. Nah, sugeng rawuh Bu Heni. Nggih, matur nuwun Bu Paula. Oke, pripun kabare? Nggih, ngaten iki Bu Paula, menawi pandemi menika ora diseret ngaten iki. Nontone saya seret Bu Heni? Nggih artonipun, amargi mboten enten sing tumbas manggleng utawi bayem. Oh, Bu Heni menika sadean manggleng kalian keripik bayem. Mboten, kula namung distributor. Marketing. Oh, marketing nggih leres menika, pemasaranipun. Oke, baik. Ini tadi bahasa Jawa saya benar nggak Bu Heni? Nggih leres kok Bu, leres. Oh, leres. akhirnya saya juga bisa bahasa Jawa dengan benar. Lah, Bu Paula kan bahasa Jawa, ngoten. Iya, asli Jawa tapi kadang juga suka kualik-walik seperti itu. Mboten menapa oleh sinawak nggih Bu. Iya, masih belajar. Jadi teman-teman, Bu Heni ini sudah cukup lama di Mangunan dan dikenal sebagai guru bahasa Jawa. Nah, Bu Heni, kalau boleh tanya-tanya nih tentang Bu Heni ini kan sebenarnya cukup banyak hal yang sedang berkembang di luar sana tentang gosip-gosip terkini. Waduh, gosip apa ini? Sebenarnya ada apa sih Bu Heni dengan Pak Yoles? Ya ampun Pak Yoles, tolong jelaskan, jangan saya wanita suruh menjelaskan terus, heran aku. Aduh, oh iya, bagi yang belum tahu Pak Yoles itu siapa, silakan teman-teman bisa scroll di Paman edisi yang beberapa edisi yang lalu itu ada Pak Yoles yang tampang preman hati humoris. Hati humoris. Oh, itu hoak itu kayaknya itu. Hanya iya. Oh, iya itu antagonis hati humoris. Oke. Jadi itu nanti silakan bisa di-scroll di sana, tapi dan di sini ini ada klarifikasi dari Bu Heni ya. Gimana Bu Heni klarifikasinya? Waduh, kok saya ya, kok seperti saya itu pacarnya ya Bu? Sepertinya enggak itu. Tapi awal mulanya gimana sih Bu Heni? Kok bisa apa-apa Bu Heni Pak Yoles, Bu Heni Pak Yoles. Awal mulanya apa ya, dulu tuh enggak tahu ya Bu. Awalnya tuh saya juga di SD itu setelah kita kelas ekspresi jadi satu terus kita makan-makan itu kan ada saling pacok-pacokan ya awalnya itu. Entah kenapa namanya guyon ya, nggak tahu saling menambah ngurangi terus saya itu mesti kayak bermusuhan sama Pak Yoles, lalu ditambah-tambahi terus digadok-gadokkan sama bapak ibu guru yang lainnya sampai sekarang juga. Berarti tapi akhirnya apakah ada sesuatu nggak antara Bu Heni sama Pak Yoles ini sebenarnya? Waduh, kalau sesuatu itu gimana ya? Apakah harus dijelaskan di sini, Bu? Oh, boleh, ini jadi klarifikasi dari Bu Heni ya. Jadi teman-teman, jadi bagi yang penasaran sebenarnya ada apa sih Bu Heni dengan Pak Yoles ini? Jadi begini, nanti kalau lebih jelasnya nanti hubungi saya di WA saya ya. Waduh. Lebih jelas. Oke, baik. Atau bisa juga bagi yang tahu kelanjutannya dan lainnya bisa komen ya nanti di bawah ini. Boleh ya. dikomentari saya itu sama Pak Yoles cocok atau tidak, antara Batak atau Lampung itu sama Jawa itu keras atau tidak. Nanti silakan yang berkomentar. Biasanya netizen itu yang menentukan itu biasanya bisa. Oke, baik Bu Heni. Selain tentang Bu Heni dengan Pak Yoles ini, hal lain yang aku kok tadi geli ya nek mereka bahasane nang podcast karo Pak Yoles. Oke, iya, baik, sabar tenang. Oh iya. Terkait itu sudah berlalu. Bu Heni ini juga sering disebut dengan MC kondang. Nah, wah, itu pun jabatannya sudah turun itu. Oke. Itu karena pandemi sudah nggak ada yang sepi job begitu iya, ya. Iya betul Ibu. Oke, jadi yang butuh MC kondang apalagi iya. MC bahasa Jawa gitu ya. ya. Leres menawi MC Pranoto Adicara mantenan menika nggih saged ananging nggih ngoten nika. Bubar mungkin nek pamane guyonan. Bubar. Menawi guyonan malah mungkin mantenane mboten saged mlaku malahan. Jadi gojek terus ya nanti. Gojek terus nggih. Kalau Bu Heni ini kan dari jurusan bahasa Jawa ya kuliahnya. Betul Bu Paula. Boleh diceritakan nggak nih kan sebelum awal mulanya? Apakah memang pengen ke bahasa Jawa sebenarnya?
Ya awal mulanya ini sebenarnya kecemplung kejebak ya bukan. Aduh, ya Bu. kecemplung. Iya, Oke. tapi memang dulu niatnya itu awal memang kuliah dulu yang penting apapun jurusannya. Tapi kan memang dulu saya lulusannya 2013. Lalu itu saya mendaftar bidik misi SBMPTN tapi tidak diterima. Awalnya tuh saya minatnya mah ke manajemen. Anak manajemen kok bisa loh Lah. dari manajemen terus pendidikan Ya, juga. karena dulunya itu saya SMK-nya pemasaran, Bu. Jadi seperti SPG itu menawarkan barang itu seperti itu. Jadi Kalau Bu Heni itu kemeracak itu sebenarnya karena itu tuh dulu sekolahnya itu Iya. diajari untuk seperti itu. Betul, ya. Bu. Jadi kalau kita dituntut untuk merayu pelanggan untuk membeli barangnya kepada kita itu seperti itu. Kalau tidak rame ini tidak menarik, Bu. Oke, jadi yang menarik itu adalah yang rame, teman-teman. Iya. Dulu waktu di marketing ada nggak sih Bu Hen pengalaman suka dan duka waktu di sekolah di sana? Kan pasti juga ada praktek kan, dan Iya, betul. marketing itu kan identik dengan sales ya, dan Iya. kita kan kadang kita sendiri ya suka kan pasti tidak mudah lah untuk meyakinkan pelanggan dan lain sebagainya. Kadang maksudnya kita baru mau nawarin aja udah pada minggir. Iya, seperti langsung itu. pada pergi malahan, Bu. Belum ditawarkan langsung pergi ya. Sudah lihat saya tapi kan nggak meyakinkan ya, apalagi saya menawarkan krim ya. Apalagi wajahnya seperti ini nggak meyakinkan langsung pergi. Oh, jualan krim kecantikan. Enggak, Bu, contohnya. Oh. Kalau dulu itu saya prakteknya di sebuah mall sih. Sebuah mall terus SPG nawarin baju segala macam itu. Baju ya seperangkat alat ini, Alat kecantikan. alat kecantikan. Iya. Seperti itu. Terus Bu. dari situ Mas sebenarnya passionnya masih di situ nggak? Setelah lulus dari Setelah sekolah? lulus itu biasa saja sih, Bu. Maksudnya enggak melari ke situ, tapi pengennya itu memang niatnya kuliah lalu mencari sebuah jurusan yang jarang diminati. Nah, itu larinya ke bahasa Jawa karena Kayaknya banyak peminatnya itu. kalau di Jogja itu dulu sedikit, Bu, kalau yang UNY itu. Jadi saya larinya ke situ, ikut SBMPTN tes itu, puji Tuhan lolos. Lalu dilanjutkan di situ. Sebelumnya saya memang kerja dulu kan saat 2013, saya masuknya 2014. Oh, lulus 2013, masuk 2014 ya. Iya. Oh, teman-teman nanti kalau misalnya ada agak noise atau gimana atau agak rame, harap maklum ya, kita ada di sekolah soalnya. Iya, betul. Kan nanti kalau ada pitik petok-petok itu juga ada Iya. makhluk hidup yang di sini, ada kebun soalnya di samping kita ya, Bu Paula. Oke. Nah, Bu Heni selama kuliah itu sambil kerja ya? Iya, betul, Ibu. Kerja apa Bu Heni kalau boleh tahu? Awalnya saya di klinik kecantikan. Waduh. Ini kecantikan. Karena menawarkan krim nggak lolos, maka saya nyemplung di klinik kecantikan, Bu Paula. Bagaimana saya merawat diri saya untuk lebih baik, untuk meyakinkan pelanggannya. Oke. Ada yang berkesan nggak Bu Heni di klinik kecantikan sambil kuliah itu? Ya, seperti itulah, Bu. Gejolaknya kalau kerja kan memang biasanya itu kan yang full dari pagi sampai siang. Lalu kuliahnya juga reguler ya, Bu, kalau SBMPTN. Padahal full Iya, kan, reguler. Kadang sampai sore kuliahnya, lalu kerjanya juga sampai sore. Saya kadang sore itu masuk kerja itu nggak enak, cuma 2 jam 3 jam masuk. Tapi juga mendapatkan gaji juga nggak enak. Nah, pada tahun ketiga saya diberhentikan juga karena banyak kegiatan di kuliah apalagi di kegiatan seperti KKN, PPL, lalu praktek sama di kuliah itu banyak sampai sore-sore. Jadi dari pihak perusahaan itu memberhentikan saya karena saya memang di kuliah sama kerja tidak bisa di situ diterima. Oke, jadi akhirnya di tahun ketiga itu berhenti ya? Iya, Di tahun ketiga semester 4 atau 5 ya. Tapi dari kerja di klinik kecantikan itu Bu Heni jadi sekarang punya skill kan? Ya, betul. Kalau sampai sekarang juga maksudnya ada teman yang meminta tolong untuk refleksi sebentar, boleh, bisa. Lalu facial itu masih bisa, Ibu. Iya, jadi Bu Heni ini keren banget, pokoknya dia bisa facial, bisa
pijat refleksi. Pijat refleksi. Jadi kalau dulu itu kalau teman-teman tuh masuk angin itu Iya. biasanya Bu Heni tolong kayak gitu. Betul, iya. Jadi kalau ada yang minta keroan atau pijat itu bisa minta tolong pada saya. Jadi kalau Bapak Ibu guru atau teman yang lain meminta, tapi pas pandemi ya, jadi nggak ada yang ini Social dulu. distancing. Iya betul. Pijat jarak jauh. Nanti kalau pijat secara online nggak bisa, nanti merasakannya juga nggak bisa, Bu. Iya, Pak, tenaga dalam. Iya. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal kuliahnya Bu Heni nih, Bu, kan di bahasa Jawa. Menurut Bu Heni kuliah di bahasa Jawa itu susah nggak sih? Saat itu kan maksudnya agak melompat kan dari Iya, betul. marketing ke bahasa Jawa. Nah, Kalau saya jujur sulit, Bu. oh sulit. Kira gampang loh. Padahal sekarang fasih banget. Ya kalau sekarang kan memang kita udah terjun ya, tapi yang kemarin-kemarin kan baru dipelajari, yang dipelajari apalagi banyak sekali. Tidak hanya unggah-ungguh, boso, tapi juga karawitan. Oh, sampai Lalu ke iya, sampai ke unsur-unsur karawitan, pendukungnya ya. lalu metode pembelajarannya seperti apa di sekolah. Nah, itu jadi satu di situ. Teater juga. Oh, teater bahasa Jawa. Iya, Ketoprak betul. beda. Ketoprak, ya, ketoprak, Bu. Oh, ketoprak. Nembang juga. Oh, Bu Heni bisa nembang. Tapi Oke. nembangnya sosokan kalau saya, Bu. Ya bisa, tapi tidak seperti sinden ya. Kalau sinden itu memang punya bakat. Bedanya nembang sama nyinden apa, Bu Hen? Sama saja sih, Bu. Tapi kalau sinden itu kan memang sudah bakat dari dalam ya. Maksudnya punya suara, tari suara yang untuk sinden. Contohnya untuk sinden misalnya gimana, nembang gimana? Maksudnya ini kan saya termasuk orang yang Aduh. walaupun orang Jawa saya juga awam begitu. Ya, loh. ini kayak podcastnya ini ujian praktik nembang Nah, kayak ini. dulu ada ujiannya juga kan Bu Heni pasti kan. Ada, Oke, Bu, nah, ada. bisa dong dipraktekkan nembang dan Waduh. nyinden. Oke, Nembang nembang nopo dulu. niki? Nembang biasanya apa ya Bu Heni? Sekar Yo, bambu. sekar gambo ping catur kang cinatur bola kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatuh dadi awon. Oke. Kira-kira seperti itu nggak kalau nadanya? Kalau ada Kalau yang nyinden, ada nyinden itu, kan dulu pernah pasti sedikit lah Bu Heni nyinden. nyinden itu suaranya ada suara tinggi ya, Bu. Kayaknya itu dari dalam dikeluarkan. Iya, karena ya itu Nah, bakat itu. saya enggak ada kalau itu. Tapi dulu pernah kan ujian nyinden, pasti kalau pernah. nyinden enggak ada, no, Bu. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kalau nembang itu ada, kan ada ada titik larasnya. Nah, itu kan bisa dinyanyikan. Kalau nyinden kan itu keahlian kayak memperpanjang nada, terus meninggikan nada, itu keahlian tersendiri untuk sinden. Nah, kalau orang jadi sinden itu terus mereka belajarnya di mana ya kira-kira? Enggak. Ada, kalau yang diisi itu juga ada, Bu. Oh, gitu. Jadi beda Iya, ya beda. antara nembang sama nyinden. Kalau betul. nyinden enggak belajar Bu Heni? Nyinden tuh ya cuma bisa-bisaan aja, enggak sampai Bisa-bisaan. Berarti bisa. Makanya contohnya seperti apa? Aduh, ini ujian tenan, ujian hidup tenan iki. Iya, nggak apa-apa diuji oleh publik, ini uji publik. Napa nggih? Lagune napa, Bu? Ada Perahu apa? layar, ngertos Ya, mboten? tahu. Ing di piye to kaki? Ing dina Minggu ke pariwisata. Sik, Bu, kau lali ya, Bu. Ada alon praune wis nengah kayak gitu. Alon praune wis nengah, piap yup ya banyu pinala, ora jemu-jemu karo ngesem guyu, mirengake aja ngungkal lesu, ati jawel mas jebul wis sore, witing kelopo katon ngawe-awe, rayogane nicik bali wae, kene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yeay. Mah bubar ya. Jadi berasa kayak nonton apa itu wayangan ya. Nyinden Ya, itu ini kan biasanya wayang. Tadi mohon maaf tidak latihan ya, karena ujian seperti ini artinya bablas angine ngoten nggih. Belas angin. Bagus kok Bu Heni. Nah,
kalau apa selain tentang bahasa Jawa kan kalau di rumah sendiri Bu Eni juga berbahasa Jawa melipis begitu? Iya, karena dari kecil itu sama bapak ibu karena jarang bertemu nggih. Suruh menggunakan kromo alus seperti itu karena sudah diajarkan dari Simba. Bapak ibu suruh menggunakan kromo, basa kromo kepada bapak ibu sama yang orang tua, yang tetangga, masyarakat sekitarnya suruh menggunakan kromo. Tapi kalau memang untuk orang apa ya kita lah di zaman sekarang ini kan bahasa Jawa sudah mulai tidak seperti dulu ya penggunaannya. Iya, betul. Kalau dulu itu kebetulan waktu saya masih kecil itu ketika saudara saya itu kan guru bahasa Jawa dan sangat sangat tegas gitu loh ketika menggunakan bahasa itu ya harus yang benar-benar kromo. Jadi misalnya dulu Bude kula ajeng teng ajeng jadi nggak boleh ajeng pernah dimarahin seperti itu iya pakai bade kalau jangan pakai ajeng kayak gitu-gitu. Iya memang proses juga Bu, memang itu kan ada petelan gitu kalau ajeng itu kan sebenarnya dari lajeng tapi dipetel ajeng itu lanjut kan. Iya lanjut tapi kadang-kadang ada kromo tengahan antara ngoko dan kromo itu kan ajeng, tapi yang lebih baiknya memang yang baku itu bade Bade wonten apa wingking napa peken. Oh nggih katanya kalau eng itu juga nggak boleh gitu kan harus wonten wonten atau eng itu boleh sebenarnya Bu, tapi memang kalau eng tok itu memang agak gandul nggih, tapi wonten eng ditambahi wonten eng ada di, kalau eng kan bahasa Indonesianya di nggih. Ada di pakai wonten. Kalau bahasa itu dueng dueng itu beda bahasa Inggris nggih. Dueng ya. Iya kan itu sedang berlangsung kan. Iya betul. Kalau di bahasa Jawa engnya itu di nggih. Di mana? Tapi tak pikir-pikir dulu bahasa Jawa aku tuh untuk diaplikasikan di masa sekarang itu kayaknya yang sekarang itu benar-benar jauh ya Bu. Jauh betul Bu. Ya karena anak-anak pun karena yang anak muda ya sudah terpengaruh dengan bahasa lain juga toh Bu. Jadi semakin menipis semakin meluntur bahasa daerahnya juga. Image-nya gimana Bu Eni? Bu Eni kan sebagai guru bahasa Jawa nih kan dulu pernah di SD juga kan mengajar, terus sekarang juga di SMP kan. Nah, menurut Bu Eni gimana sih image-nya anak-anak tentang bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa sendiri itu memang ada kalau dengan teman-teman kecil itu ada kebosanan tersendiri. Mereka udah kayak aduh bahasa Jawa iya, gitu. Betul Bu, tapi juga ada teman-teman yang maksudnya memang antara suka dengan bahasa itu dengan dari budayanya. Jadi dari suka budayanya dulu lalu dia juga menyukai bahasanya. Nah, itu juga ada karena suka contohnya seperti suka wayang. Nah, dia otomatis juga suka bahasanya juga Bu, dari keunikan bentuknya wayang, segala dari warna, lalu wujudnya, sifat-sifatnya dari tokoh wayangnya itu. Sebenarnya banyak sekali kalau dari Jawa itu kalau budayanya diolah lalu diterapkan di bahasanya. Oh, berarti kalau Bu Eni sekarang strateginya berarti berangkat dari budayanya dulu ya? Betul Bu. Terus kalau kita langsung ke bahasanya, langsung ke 4 tingkatan ngoko lugu, ngoko alas. Nah itu teman-teman wis pusing dulu. Jadi sudah lugu, ngoko alas. Seperti sudah berat sekali kan loh Bu. Apalagi kalau bahasa Inggris saja cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia 2 tingkatan ke bahasa 2 arti ya. Translate. Nah ini 4 tingkatan dulu dari ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu dan kromo halus. Nah, ya sebenarnya kalau penggunaan walaupun loncat-loncat itu sajane. Sebenarnya juga nggak apa-apa kan ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi sekarang memang kayaknya susah banget ya. Bahkan iya, anak-anak itu motor mabur aja itu kadang nggak tahu apa itu motor mabur. Nggak tahu Bu. Taunya ya pesawat dulu Bu. Pesawat. Iya. Dulu memang banyak istilah-istilah seperti itu. Kapal terbang katanya. Jadi istilah-istilah itu memang cukup asing. Nah, dulu nih Bu Eni kayaknya pernah nih sama anak-anak itu di SD dulu ngubengi kampung itu pakai gunungan ya? Oh iya betul. Jadi ngajak anak-anak. Pak Bu Paula ingat aja ya Bu itu ya. Ampun. Saya. Padahal itu saya gotong gunungan itu dari Klaten sampai Jogja itu. Ya ampun, kok bisa? Gunungannya berarti bawa atau dari Klaten? Iya, saya buat di
rumah sana kan banyak bambu toh Bu. Mm-mm. Jadi buat di rumah terus dibawa ke sini. Tapi sederhana sih, tidak seheboh dari itu kan. Cuma bayangannya anak-anak itu punya bayangan bahwa adat istiadat di sini itu ada kirap yang membawa gunungan itu. Terus teman-teman kecil membawa sayuran, buah. Ngisi ya, mereka Iya, ngisi. betul. Terus dibawa keliling Mangunan dulu itu dibawa keliling Mangunan, terus dibagikan kepada warga Tetangga. sekitar. Tapi menarik banget ya itu. Pasti anak-anak senang banget itu keliling Iya, bawah betul. gunungan, keren banget. Gunungnya Merapi atau Merbabu? Dua Pak. Itu Merapi sama Merbabu jajaran. Oh itu 2 atau gunungannya waktu itu? Iya ada 2 kelompok Bu. 2 kelompok dari kelas 3 itu 2 kelompok terus bawa langsung. Isinya sama itu 2 gunungan waktu itu? Apa ya tergantung anak-anak bawanya? Tergantung yang bawanya teman-teman. Jadi ya ada bawa buah, ada sayuran, kacang panjang, terong segala macam itu yang dibawa teman-teman. Pasti berkesan banget lah itu. Ya apa, semoga kegiatan. saja nggak dilupakan ya. Saya aja ingat, pasti anak-anak yang mengalami juga ingat. Iya. Ada lagi yang pernah Bu Heni alami bersama anak-anak? Sama anak-anak nggih. Kalau anak-anak itu kalau yang tidak dilupakan karena saya di SMP itu masih mengajarnya yang dulu saya SD ya. Sekarang kalau Bu Heni itu mengajarnya mesti kalau sama bermain. Nah, mesti sama dolanan. Memang dulu saya terapkan pembelajarannya itu tidak melulu 2 jam itu di kelas terus Bu. Jadi sama permainan tradisional. Jadi ada kesepakatan 2 minggu sekali itu bermain. Oh iya, kalau enggak nage ya anak-anak itu biasanya. Kalau enggak nage, betul Bu. Jadi harus pokoknya kalau minggu kemarin nggak main, minggu ini kan jatahnya main. Iya gitu. iya, kalau main berantem Bu, bayangkan Bu. Kalau sampai uber-uberan terus setelah bermain nanti berantem di kelas. Kalau besok kayak seperti ini, Bu Heni tidak akan memberikan waktu untuk bermain. Nah, saya sampai seperti itu. Kayaknya itu waktu itu kelasku udah pernah kayak gitu. Itu kelas saya teman-teman. Iya betul ya Bu. Mengingat ya Bu ya. Jadi serba salah ketika nggak main minta main, giliran main berantem. Iya seperti itu Bu. Oh. Tapi selalu diingat kok pasti ini Mas Gale dan teman-teman itu kalau kalau Bu Heni itu nggak pernah marah kok. Emang saya nggak pernah marah apa Bu? Nggak pernah marah, selalu memberikan waktu untuk bermain. Ya kalau dimanfaatkan dengan baik. Tapi ya kadang-kadang ya namanya anak ya Bu, mesti ada crashnya, ada yang tidak setuju dengan pendapat temannya yang lain. Terus ada berantem seperti jek-jekan kemarin. Kalau ada yang satu yang tidak menang atau kalah itu kan jadi timbul permasalahan lagi di situ, jek-jekan, terus jaring ikan. Terus ada kemarin itu aku lupa permainan jaring ikan itu yang jaring ikan kan ada 2 anak atau 3 anak nanti. Oh jaringi temannya itu ya. Betul, jaring ikan itu. Jadi semakin banyak itu kayaknya ya, nanti. semakin banyak. Jadi ikannya tinggal sedikit Iya, itu. Yang ketangkap nanti kan jadi jaring. Iya, itu seru banget. Iya itu. betul Bu, makanya diminta terus kalau setiap minggu, padahal udah kesepakatannya 2 minggu tapi diminta setiap minggu. Waduh, tidak sesuai kesepakatan akhirnya. Iya. Ya tapi itu yang selalu dirindukan Bu, yang betul. di masa seperti ini apalagi di masa seperti ini ya. Jadi sering ditagih sama anak-anak Bu. Gimana mainnya kalau daring seperti ini? Iya, sering betul. bermain. Kalau di SMP masih juga menggunakan permainan. Kalau di SMP karena saya nyemplungnya ini udah pandemi Bu, jadi belum menggunakan permainan. Tapi kalau permainan dalam daring pernah juga memainkan itu seperti tebak kata itu juga pernah, lalu tebak gambar nanti lanjutannya apa itu pernah. Ya semakin untuk ya selingan. beda ya karena beda usia Iya, juga betul, kan ya, beda kalau usia. dari SD sekarang di SMP. Kalau Bu Heni ini sekarang di bangunan ini tahun keberapa Bu Heni? Ini tahun masuk keempat. Masuk ke 4 Masuk ya. keempat, Ya ya. ampun, ternyata sudah cukup lama ya Bu Heni, nggak Iya. terasa ya. Tidak terasa Bu. Nah, Gitu. kan ini udah tahun keempat kan Bu Heni di Mangunan. Ada nggak pengalaman ya suka duka lah dari proses yang dialami itu, mungkin yang paling berkesan ya, mungkin yang Ya, yang paling berkesan ya. Kalau dari sampai saat ini saya kan mengalami dari offline sampai online gitu. Yang berkesan memang saya mengalami yang di offline karena langsung bertemu dengan teman-teman ya. Ya
saya berkesannya tentang anak-anak dulu pernah juga belajar tentang karawitan bersama saya. Oh, Bu Heni tuh bisa karawitan juga deh Ya, ya. kalau ya lagu-lagu atau tembang-tembang yang gampang itu suara jamu itu bisa, Ibu. Tapi kalau yang udah ketahuan atau ladrang atau Aduh itu apalagi ya ladrang atau saya. udah iringan sama wayang itu saya nggak bisa. Itu kan udah memang apa perlu latihan terus nggih. Kalau yang gampang-gampang itu bisa. Itu anak-anak cukup antusias dengan kalau belajar tapi belajar bahasa Jawa tapi melalui budaya dulu. Jadi langsung ke megang gamelannya. Oh, lalu, jadi langsung ya. Iya. Tapi ngajak anak-anak pegang gamelan itu apakah mudah? Kan biasanya kan langsung wah dung 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 ya dung, betul kayak gitu. itu ya sulitnya di situ Bu, pas di ruangannya itu. Jadi kita juga menerapkan kesepakatan itu. Oke, menerapkan kesepakatan ya lagi-lagi kalau Iya. di tempat kita tuh kesepakatan itu Soalnya benar-benar kalau powerful. di ruang gamelan itu memang yang dikatakan Bu Paula langsung donuduk semua Bu karena penasaran dengan excited kan iya. penasaran dengan bunyinya. Bunyinya. Seperti ya apa saron demongnya diduduki semua Bu. Lalu saya terapkan kesepakatan dulu. Kalau Bu ini belum memberikan aba-aba untuk memukul atau nutuk, panjenengan mboten angsal Nutuk. nabuh loh. Terus ada kesepakatan tidak lari-lari juga di dalam gamelan. Di dalam gamelan Maksudnya lari-lari di dalam ruangan gamelan. Lalu tidak melompati gamelan karena ada filosofi bahwa gamelan itu kan apa ya Bu? Punya apa nggih? punya roh. Punya roh, punya Wow. sakral. Nah, karena itu dari pembuatannya itu kan lama nggih Bu. Perlu disiapkan dari tembaganya Oh, juga. tembaganya juga harus. Iya. Gitu. Terus kayu-kayunya yang dibuat wadahnya itu kan juga lama dan perlu pilihan yang bagus dan perlu doa juga di dalam situ. Nah, Oh. gugon Tuhannya atau kepercayaan dari zaman dulu sampai sekarang kalau melompati seperti itu nanti akan mendapatkan malapetaka. Aduh, ya ampun, baru tahu loh saya kalau misalnya ada fakta seperti itu. Iya, maksudnya itu kepercayaan Bu, Iya gugon betul. Tuhan dari Tapi mungkin kalau kita lihat dari nalarnya kan mungkin lebih ke sopan santun ya Iya, kan kayaknya betul. ora ilok kan kalau Nggih, misalnya mboten kita ilok. melompati sesuatu, bahkan sebenarnya tidak hanya berlaku untuk gamelan kan, maksudnya kita melompati barang atau ataupun, apa kalau iya, bisa ya kita lewati. Kalau ada jalan sempit pun dilewati, bisanya lewat di situ. Atau memang itu settingannya juga memang sempit itu sengaja supaya kita jalannya pelan-pelan. Iya betul Bu, memang harus kan di Jawa itu kan nggak ilok nek pamane melayu cepet-cepet ataupun Melayu ya cepet-cepet iya, lah, Bu. iya melayu Melayu slow motion. melayu sama betul ya. Berlari di dalam ruangan itu kan ndak ilok ya Bu. Jadi kan harus pelan. Apalagi kalau zaman dulu malah berjalannya laku dodok. Nggak tahu Bu, laku dodok. Jalan jongkok. Ya jalan jongkok. Jadi kalau lewat di depan ruangan ataupun di orang yang lebih tua itu laku dodok seperti itu. Di depan orang yang lebih tua gitu ya. Terus aku yang di ruang gamelan itu juga seperti itu laku dodok. Tapi semakin kesini kan semakin dihilangkan, maksudnya nggak hilang sih Bu. Luntur ya. Iya luntur karena ya kepercayaannya kalau wah yang sementing orang lumpati gitu kan nggak yang apa-apa. penting ya sudah ada ukara seperti itu jadi. Yang penting orang lumpati, yang penting lewat pinggir. Nah itu kan nggak apa-apa. Mboten nopo-nopo. Oke, jadi ternyata gamelan itu banyak ya yang bisa kita pelajari selain dari nutuk-nutuknya itu tadi. Termasuk Bu. sopan santunnya juga ternyata ada. Nah, selain dari proses bersama anak-anak nih, Bu Heni ini kesibukannya di luar sekolah apa nih? Kalau boleh tahu. Kayaknya berwirausaha deh, ini entrepreneur. Enggak sih Bu, ini ya hanya membantu saja dari keluarga itu ada bisnis keluarga. kecil, iya itu manggleng sama keripik bayem. Itu makanan tradisional Makanan juga tradisional, kan. iya, Jadi betul. bagi yang nggak tahu manggleng mungkin baru pertama kali, nah mungkin Bu Yani bisa menjelaskan manggleng itu apa sih? Manggleng itu Mangan geleng-geleng. mangan geleng-geleng ya. Bisa saja loh Bu. Tapi saya belum menemukan arti dari kata itu nggih. Manggleng itu dari singkong ataupun apa Bu? Telo singkong. Itu
Dari aslinya Gunung Kidul. Kalau dari sini mungkin juga ada tapi di gunung-gunung nggih. Karena dulu itu banyak yang menanam singkong lalu selain dibuat apa, Bu? Tiwul. Nah, itu dialihkan menjadi manggleng itu biar lebih awet ya. Betul. Itu caranya diiris-iris itu lalu direndam kok saya jadi campur-campur bahasa Jawa ya. Direndam air napa Bu, apa? Injet. Oh iya. Itu air kapur sirih ya betul Bu. Biar crunchy gitu. Ya, biar crispy kalau digoreng lalu dijemur sampai kering nih kok kayak kerupuk ataupun karak nih kok sampai kering lalu digoreng lalu setelah itu dibumbuni. Bumbunya buat sendiri juga Bu, jadi tidak. Berarti manggleng termasuk dari telo menuju sampai digoreng itu bikin sendiri sama Bu Heni? Ya kalau mangglengnya dari ini sedulur saudara ya. Saudara di Gunung Kidul Bu, tapi kalau bumbunya atau menggorengnya saya sama Bu Heni ya goreng. Saya goreng ya ikut goreng sama Mbak Yu saya. Oke, berarti itu termasuk apa ya, sebenarnya bisnisnya Bu Heni itu sebenarnya juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan makanan tradisional yang Indonesia, ada di Indonesia biar nggak punah juga, dan rasanya kan juga nggak kalah enak kan sama makanan-makanan yang keripik-keripik yang lain ya Bu. Iya betul. Ngomong apa sih aku tadi jadi lupa kan? Iya, makanan dari tradisional. Makanan tradisional yang semoga bisa tetap bertahan ya walaupun banyak makanan-makanan dan makanan-makanan yang lain, makanan yang semakin banyaknya variasinya ya Bu. Betul. Jadi tetap bisa bertahan. Semoga bisnisnya tetap laris ya Bu Amin. Heni. Ada bisnis lain mungkin di situ atau mungkin di situ Bu Heni juga menggunakan bakat pemasarannya Bu Heni. Ya itu diterapkan Bu. Jadi yang saya dapatkan dulu di sekolah di SMK itu saya diterapkan di situ juga. Jadi selain menawarkan lewat sosial media, WA ataupun IG atau Facebook, saya sambil menawarkan kepada Bapak Ibu guru. Dulu Bu Heni itu juga bikin itu kalau nggak salah buket bunga. Itu masih nggak sih buket bunga? Ya karena nggak ada pesanan jadi nggak ada Bu. Oke, jadi Bu Heni ini sebenarnya bukan buket bunga sih Bu, buket snack. Buket snack. Jadi kalau ada yang berminat silakan cek IG-nya Hensu buket snack, silakan masih tertarik. Di Hensu buket snack. Iya, oke. Betul, jadi kalau Bu. ada Dulu juga pernah buat seperti itu sih karena awalnya itu karena tidak mau membeli, lalu saya mencoba membuat sendiri, ternyata ya lumayan sih ada. Ternyata banyak yang suka ya. Berminat juga dari karya saya walaupun acak-adul lah seperti itu. Tapi ada yang membeli juga sih, lumayan lah. Walaupun teman-teman sendiri yang membeli. Iya kan berangkat dari teman-teman dulu. Ternyata Bu Heni ini memang kok Bu Heni ini kayaknya multi talent banget. Ya, udah bisa bahasa Jawa, bisa bisnis, bisa marketing, bisa pijet, ya ampun banyak. Ya itu karena bisa karena mau Bu, ada niatan ya, karena dari situ ya. Jadi pijet itu karena dulu ya, karena kepepet diterima kerjanya juga di situ, karena ada channelnya juga di situ, belajar dulu juga, tidak langsung terjun langsung ke pelanggan, nah juga belajar dulu. Lalu buket itu juga karena kebutuhan kan, karena biar tidak beli, lalu saya membuat sendiri, lalu ditawarkan, nah masih ada yang berminat juga. Oh keren sekali, tepuk tangan dulu dong. Kalau boleh tahu nih, sampai saat ini apa sih yang menjadi motonya Bu Heni, yang paling menjadi pegangan Bu Heni itu apa? Waduh, moto micin ini moto. Iya micin, makin cinta. Moto saya ini apa ya? Berusahalah sebisa mungkin untuk berguna bagi orang lain. Wah luar biasa sekali, berguna bagi orang lain. Sudah mulai mewujudkannya atau sudah dari dulu ya Bu Heni? Iya dari dulu sih Bu, dari ya awal-awal terjun langsung ke dunia kerja, terus ternyata dunianya seperti ini. Jadi kalau yang pas waktu di klinik kan memang langsung berhadapan dengan pelanggan ya. Jadi kalau tidak enak pun langsung komplain di situ. Jadi kalau saya memberikan yang tidak terbaik, maka saya juga tidak mendapatkan hal yang terbaik juga kan Bu. Jadi imbal baliknya juga di situ juga.
Jadi kalau saya sudah di pendidikan ini, saya kalau tidak memberikan yang terbaik, tidak semuanya saya berikan, maka ya nanti teman-teman juga tidak mendapatkan yang terbaik juga gitu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Heni. Pokoknya cuma sebisa apa yang saya lakukan sih Bu, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan begitu. Oke. Sebelum kita tutup deh Bu Heni, apa sih tips dan harapan mungkin tentang bagaimana sih kaitannya supaya generasi muda kita ini bisa tetap melestarikan budaya Jawa nih. Baik, terima kasih Bu Paula. Ya ini memang yang selalu ditanyakan ya, kenapa kamu bisa mendukung generasi muda ini, bagaimana bisa mencintai budaya kita sendiri. Yaitu mulailah menyukai hal-hal unik budaya di Jawa. Tidak harus mempelajari yang sulit, tapi yang mudah di sekitarmu seperti nyanyi. Ya sekarang kan nyanyi ya Bu, karena tembang keren. campur sari ya. Oh iya. Mendong tanpa udan itu termasuk mencintai budaya cara ya. untuk mencintai budaya Budaya lokal, karena menggunakan bahasa Jawa juga ya Bu. Jadi mulailah dari menyukai hal-hal kecil seperti di sekitarnya, lagu, lalu budaya wayang. Nah, jangan sampai itu diakui di negara lain. Oke, Begitu. jadi harus mulai menyukai dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai diakui oleh negara lain ya. Betul Bu, karena itu asli dari negara kita sendiri, asli daerah kita sendiri. Oke, terakhir banget Bu Heni. Ini terakhir terus yakin mau ya Bu? Iya, jadi dengan Pak Yoles tidak ada apa-apa? Tidak ada. Tolong tidak ada. Oh, jadi closing statementnya Bu Heni menegaskan bahwa Bu Heni dan Pak Yoles tidak ada. Bukannya tidak ada. Maksudnya tidak ada hubungan apa. Hanya sesama antar kerja, tim kelas 7. Tapi ya sesama teman kerja, lalu teman setim, konco sambat, lalu ya saling mencurahkan isi hatinya aja. Jangan sampai hatinya itu diletakkan di sana, tapi tetap dipegang. Lah kan prinsip kita di mana meletakkan hati. Ya itu orang ya Bu, nggak usah kita meletakkan hati di orangnya. Ini beda. Oke, baiklah. Ya betul. Oke, terima kasih Bu Heni atas closing statementnya hari ini. Semoga tetap semangat dalam mengajar dan mendampingi terima anak-anak. kasih Bu Paul sudah berkenan mengisi. Sama-sama. Oke, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bu Heni. Sampai jumpa di Paman edisi berikutnya. Bye.